Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kami akan membawakan sebuah debat dengan mosi Kewajiban vaksin COVID-19 bagi seluruh warga negara Indonesia. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya Kunti Afrida Maharani Dan saya Muhammad Rizky Pratama dari kelas 10 IPB MAN 1 Jembrana. Pada awal tahun 2020, COVID-19 sudah menjadi fenomena dunia yang menimbulkan kekhawatiran bagi banyak orang. Virus ini menyebabkan banyak korban yang berjatuhan dan banyak menyebarkan penularan, sehingga jumlah pasien yang terinfeksi terus bertambah. Bukan hanya di negara lain, di Indonesia pun terus mengalami peningkatan. Dan semenjak World Health Organization mendeklarasikan COVID-19 sebagai pandemi, semua mata tertuju pada pengembangan vaksin. Sebab hanya vaksin yang bisa mencegah seseorang untuk terhindar dari penyakit atau virus ini. Maka dari itu, Badan Kesehatan Dunia membuat skema tentang penciptaan vaksin dengan jangka waktu yang lumayan bisa dikatakan sangat singkat dan menyebarluaskan vaksin tersebut bagi warga negara di seluruh dunia serta bekerja sama dengan pemerintahan di masing-masing negara di dunia. Sehingga terciptalah sebuah perbincangan hangat. Apakah vaksinasi COVID-19 ini bersifat wajib atau tidak? Baik, sekarang saya sudah ditemani oleh Ananda Kunti Afrida Maharani sebagai tim afirmasi dan Ananda Muhammad Rizky Pratama sebagai tim oposisi untuk menanggapi adanya perbincangan hangat ini. Menurut kalian berdua, bagaimana tanggapan kalian sebagai pihak pro dan pihak kontra terhadap kewajiban vaksin COVID-19 bagi seluruh warga negara Indonesia? Melihat kondisi yang ada, kita perlu sadar bahwa penyebaran virus corona menjadi musuh bersama saat ini. Karenanya, kita perlu solidaritas sosial untuk menghadapi dan menekan pandemi, mulai dari diri sendiri, tenaga medis, pelaku bisnis, pemilik dan pengelola rumah sakit, hingga pemerintah tak boleh egois atau individualistis. Semuanya harus saling mendukung, saling peduli, saling tolong-menolong, dan sama-sama melakukan sesuatu sesuai porsinya masing-masing dan sesuai anjuran yang dikeluarkan oleh WHO. Oleh karena itu, saya sebagai pihak pro menyetujui adanya kewajiban vaksin ini. Saya sebagai pihak kontra tidak menyetujui dengan adanya kewajiban vaksinasi COVID-19 untuk seluruh warga negara Indonesia. Karena menurut pandangan saya, vaksin ini masih melalui tahap uji coba yang sangat singkat dan belum benar-benar teruji dengan baik. Sedangkan kita dapat melihat contoh lain dari vaksin untuk penyakit HIV. Vaksin HIV diuji coba selama kurang lebih 36 tahun dan hingga sekarang vaksin itu belum bisa dipastikan dengan benar apakah vaksin itu bisa bekerja dengan baik atau tidak. Tetapi BPOM serta Emergency Use Authorization telah memberikan izin atas penggunaan vaksin ini, dan juga vaksin ini telah mendapatkan izin untuk digunakan dan dipakai langsung kepada masyarakat negara Indonesia. Mohon maaf, tapi masih ada masyarakat yang merasa ragu tentang keamanan serta halal atau tidaknya vaksin ini. Ada beberapa hal yang harus Anda ketahui tentang vaksin ini. Yang pertama adalah efisiensi. Yang kedua, efek samping. Yang ketiga, halal atau tidaknya vaksin ini. Yang keempat adalah reaksi dari vaksin yang ditimbulkan ini. Nah, untuk hal-hal tersebut, saya dapat menjawab. Pertama, berdasarkan uji klinis fase 3 yang telah dilakukan di Bandung, vaksin ini memiliki tingkat efisiensi sebesar 65,3%. Angka ini sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh WHO. Kedua, dikatakan vaksin ini tidak memiliki efek samping yang serius. Dan yang ketiga, berdasarkan fatwa MUI pada tanggal 11 Januari 2021, vaksin dinyatakan suci dan halal. Selain itu, vaksin ini dapat digunakan oleh umat Islam selama kenyamanannya terjamin. Dan keempat,
Sesaat setelah divaksin, pasti akan ada beberapa reaksi, seperti kemerahan, demam, nyeri otot, sakit kepala, dan lain sebagainya. Berbagai asumsi tentang aman atau tidaknya serta halal atau tidaknya sudah terjawab. Maka dari itu, sudah sebaiknya kita mengikuti anjuran pemerintah agar kasus COVID-19 di Indonesia dapat semakin berkurang serta pandemi segera berakhir. Baik, masih dengan saya, Pak Jamaluddin Akbar, dengan mosi perdebatan kewajiban vaksin COVID-19 bagi seluruh warga negara Indonesia. Oke, di sini saya sudah terhubung dengan dua narasumber, yakni dari Menteri Kesehatan, Ibu Siti Fadilah, dan salah satu aktivis kita, Bapak Erik Santoso. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Oke, alhamdulillah sudah terhubung dengan dua narasumber kita. Saya ingin menyaksikan Bapak dan Ibu berpendapat mengenai kewajiban vaksin COVID-19 bagi seluruh warga negara Indonesia. Baik, terima kasih. Saya akan menanggapi bahwa hukum adalah seni berinterpretasi. Fungsi hukum pidana tidak serta-merta langsung diterapkan. Lalu, kalau misalnya tidak mau divaksin, harus ditanyakan dulu alasannya mengapa tidak mau. Misalnya, saya tidak mau divaksin dengan vaksin A, saya maunya divaksin dengan vaksin B. Itu tidak menjadi persoalan. Jadi ini semua tergantung pada seni berinterpretasi. Selain itu, edukasi tentang kesehatan kepada masyarakat juga menjadi hal yang penting. Apakah jika tidak divaksin akan menimbulkan dampak berbahaya bagi orang di sekitarnya atau tidak? Maaf Bu, saya sebagai pihak oposisi berpikir bahwa banyak kekhawatiran di masyarakat yang terjadi terhadap vaksin ini. Karena dari vaksinasi baru menggunakan satu jenis vaksin, sedangkan setahu saya ada 5 atau 6 jenis vaksin. Lalu kemudian misalnya saya akan divaksin. Nah, saya akan mendapat vaksin yang mana? Kan belum tahu. Maka jangan sampai kalau sanksi yang ada di dalam perda ini dikenakan kepada warga negara ketika menolak divaksin. Warga negara dapat menggunakan haknya dalam pasal 5 Undang-Undang Kesehatan misalnya untuk menolak divaksin. Baik. Warga negara memang memiliki hak dalam pasal 5 UU Kesehatan. Jadi warga negara bisa memutuskan apakah dia menolak atau tidak untuk divaksin. Tetapi, Bapak juga harus dapat memikirkan, jika salah seorang warga terkena virus ini dan dia menolak untuk divaksin, apakah tidak berbahaya untuk warga yang lain? Jika memang warga ada yang tidak setuju dan memang ingin menunda untuk divaksin, kami telah menyediakan vaksinasi gratis dan vaksinasi tersendiri. Maksudnya vaksinasi mandiri. Jadi dari situlah warga yang menentukan apakah mereka dengan sukarela atau dengan mewajibkan diri sendiri untuk divaksinasi. Akan tetapi, saran saya sebaiknya vaksinasi ini dilakukan oleh seluruh warga Indonesia supaya negara kita terbebas dari virus COVID ini. Baik, bagaimana tanggapan dari Bapak Erik Santoso selaku pihak oposisi? Saya setuju dengan niat dan tujuan diciptakannya vaksin COVID ini, Bu. Tetapi, informasi yang saya dapat, vaksin ini terbagi menjadi 5 atau 6 jenis dengan satu nama berlabel vaksin COVID-19 dan juga memiliki harga yang berbeda-beda. Hal inilah yang memunculkan perdebatan pendapat di kalangan masyarakat. Bagi saya, vaksin ya hanyalah vaksin, obat penyembuh dan penawar virus dalam tubuh yang bersarang. Mengapa harus dibagi menjadi beberapa jenis lagi? Dan terbagi menjadi beberapa harga juga. Bahkan harganya juga tidak main-main. Ada yang 150 sampai 2.500.000, Bu. Mengapa vaksin ini harus terbagi-bagi? Apa perbedaannya? Baik Pak, saya akan menanggapi pertanyaan Bapak kenapa vaksin ini dibagi beberapa jenis padahal sudah berlabelkan dengan nama satu vaksin COVID-19. Nah, berdasarkan riset yang sudah saya jalankan kemarin, saya mendapatkan beberapa berkas mengenai adanya jenis-jenis pembagian vaksin itu. Vaksin tersebut, vaksin COVID-19. Nah, berdasarkan
berkas-berkas ini, jadi saya mengetahui bahwa vaksin ini terbagi menjadi 4 hingga 5 atau bahkan 6 diantaranya. Tapi saya menemukan adanya 5 jenis vaksin COVID-19. Yang pertama yaitu vaksin Sinovac. Vaksin ini, kata Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto, mengungkapkan harga ini berkisaran dari 100 hingga 200 ribu rupiah. Yang kedua, vaksin Pfizer. Perkiraan harganya vaksin ini itu setara dengan 283.120 rupiah. Sedangkan vaksin Moderna perkiraan harganya itu 700.000 rupiah. Yang keempat, AstraZeneca. Perkiraannya harganya 56.000 rupiah. Dan yang terakhir itu Sinovac. Vaksin ini berkisaran harganya Maaf Bu, 2,1 pertanyaan juta saya ini adalah dalam mengapa 2 dan vaksin kenapa tersebut. vaksin ini Baik, dibagi Pak, lagi? saya masih Apa belum selesai perbedaannya? bicara. Tolong dengarkan saya dulu. Apa dijawab? Sekali lagi untuk Bapak Erik Santoso, bisa diharap tunggu sebentar dan dengarkan penjelasan dari Ibu Siti. Saya menjawab pertanyaan Bapak yang tadi. Mengapa vaksin ini dibagi? Karena setiap vaksin memiliki kandungan yang berbeda-beda. Beberapa kandungan yang dipakai di vaksin itu diantaranya yang pertama vaksin mati, yang kedua vaksin hidup, yang ketiga vaksin subunit, dan yang keempat vaksin toksoid. Vaksin juga memiliki 4 komposisi yang memiliki kandungan yang berbeda, yang meliputi antigen, adjuvan, stabilisator, dan pengawet. Nah, mari kita bahas apa yang dimaksud dengan kandungan-kandungan dipakai oleh vaksin tersebut. Baik, saya carikan di sini. Yang pertama, vaksin inaktivasi. Maaf, saya benarkan dulu kameranya. Yang pertama, vaksin inaktivasi, yaitu menurut Satgas Penanggulangan COVID-19 menjelaskan, vaksin mati adalah vaksin yang mengandung virus atau bakteri yang sudah dimatikan. Contohnya vaksin Sinovac ini, Pak. Dan yang kedua, vaksin hidup. Jenis vaksin yang dibuat dari mikroorganisme patogen virus atau bakteri hidup yang telah dilemahkan di laboratorium. Mereka akan tumbuh dalam tubuh penerima vaksin, tapi tidak akan menyebabkan sakit atau hanya sakit ringan karena sudah dilemahkan. Yang ketiga, vaksin subunit. Vaksin ini mengandung sebagian dari komponen patogen. Dan yang terakhir, vaksin toksoid. WHO sendiri sudah menjelaskan, vaksin toksoid adalah suatu vaksin yang dibuat dari toksin atau racun yang sudah tidak berbahaya lagi, namun masih dapat merangsang respon imun melawan toksin tersebut. Toksin dihasilkan oleh bakteri tertentu. Jadi, Pak, di masing-masing jenis vaksin tersebut memuat salah satu dari komposisi vaksin sehingga dapat menimbulkan respon tubuh yang berbeda-beda. Tapi pasti vaksin tersebut memiliki kekurangan, Bu. Saya tidak dapat mempercayai vaksin ini karena secara logika, vaksin ini dibuat dengan waktu yang tidak begitu lama. Sedangkan pencarian dan pembuatan vaksin untuk penyakit yang lain saja membutuhkan waktu yang bertahun-tahun. Apakah pemerintah tenang melihat warganya menjalankan vaksinasi ini dengan vaksin yang bisa dikatakan tidak lama tetapi sudah jadi? Kita tidak tahu, Bu. Apakah antibodi yang dihasilkan dari vaksin itu kuat atau rendah, aman untuk penderita sakit, asma, dan lain-lain. Jadi pantaslah kami sebagai warga negara sangat berhati-hati dengan vaksin ini. Sudah Karena saatnya nyawa negara sebagai Indonesia taruhannya, ini Bu. untuk tidak berpikiran yang buruk-buruk saja. Kita juga butuh melihat sisi positifnya juga. Tidak hanya melihat dari sisi negatifnya saja. Vaksin ini telah teruji klinis dan MUI loh sudah mencapnya dengan label halal. Uji klinis juga telah melabelkan keefektifan vaksin ini loh sudah mencapai 80 hingga 95%. Jadi masyarakat tidak perlu was-was atau khawatir mengenai vaksin ini karena Badan Kesehatan Dunia bahkan Majelis Ulama Indonesia telah mengecek apakah vaksin ini layak dan sehat untuk rakyat Indonesia atau tidak. Oke, Bapak Ibu, saya mendengar ada yang bilang bahwa vaksinasi COVID-19 adalah ajang yang empuk untuk komersialisasi. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu mengenai hal itu? Ya, kalau menurut saya komersialisasi merupakan suatu yang sah-sah saja sih, asalkan transparan dan jelas. Vaksinasi gratis dan mandiri jelas memiliki perbedaan. Ini semua tergantung dari pilihan individunya. Misalnya kalau vaksinasi mandiri itu ngebooking, ya tidak perlu untuk antre. Dan untuk masalah harga vaksin A, vaksin B, atau vaksin yang lainnya kan
Harganya juga sudah tertera dengan jelas. Justru komersialisasi itu yang membuat pandemi Indonesia semakin parah atau tidak berkurang. Bahkan Indonesia menjadi negara dengan kondisi COVID terburuk di Asia Tenggara. Contohnya komersialisasi tentang testing yang membuat orang tidak punya standar mana yang benar. Padahal seharusnya testing itu menjadi hal yang gratis. Jika ada komersialisasi di dalam pelayanan publik, maka dikhawatirkan pelayanan publik bisa dikorupsi oleh cara berpikir profit. Saya sih mengusulkan ya, supaya pemerintah memberikan subsidi untuk kelompok menengah ke bawah demi menjamin pemerataan vaksinasi. Pemerintah tak perlu memberikan vaksinasi gratis kepada semua. Terlebih, masyarakat menengah atas tak perlu disubsidi. Selain mampu, mereka juga cenderung ingin melakukan vaksinasi mandiri karena faktor kecepatan. Harga di lapangan bisa saja berbeda dengan harga yang ditetapkan karena kebutuhan tinggi sementara vaksin terbatas. Mekanisme harga bisa jadi berubah. Belum lagi timpangnya rasio kebutuhan antar daerah. Di pelosok harga bisa jauh lebih mahal karena biaya logistik yang tinggi. Baik, terakhir, kesimpulan bahwa tentang kewajiban vaksinasi ini, menurut Bapak Ibu bagaimana? Ya, menurut saya dan bagi saya, vaksinasi merupakan hal yang terpuji, mahmudah, karena tujuan dari vaksinasi adalah tujuan yang baik, yaitu untuk menyehatkan dan menyembuhkan penderita COVID-19. Jika ada solusi yang terbaik dengan cara yang terbaik, kenapa tidak dijalankan? Bagi saya, untuk urusan kewajiban vaksinasi ini, kembali lagi kepada masyarakat. Pemerintah tidak bisa melarang masyarakat untuk tidak vaksinasi, karena kami juga mempunyai hak untuk setuju atau tidak setuju untuk bervaksinasi. Karena tubuh dan imun kami berbeda-beda, percuma diadakannya vaksinasi ini. Tetapi penderita COVID dengan penyakit bawaan tidak disarankan, bahkan tidak diberikan izin untuk vaksinasi COVID-19. Tadi Bu Siti menyebutkan bahwa jika ada solusi yang terbaik, kenapa tidak dijalankan? Solusi yang terbaik tidak hanya vaksin, Bu. Solusi penghambat penularan virus ini bisa dimulai dari diri kita sendiri dengan mencegah terpaparnya virus ini, yaitu dengan selalu memakai masker kemanapun dan dimanapun berada, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga kebersihan dengan baik. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi dalam perdebatan ini. Saya ucapkan terima kasih dan semangat pagi. Ya, Baik, terima kasih. dan Semangat pagi. Kesimpulan. Dari perdebatan ini, kita berdua dapat menyimpulkan bahwa keputusan untuk menjalani vaksinasi ini kembali ke diri kita masing-masing. Tetapi sebaiknya kita sebagai warga negara Indonesia tetap mengikuti vaksinasi COVID-19. Karena agar kita dapat memutus rantai perkembangan virus COVID-19 dan meminimalisir tingkat kenaikan kasus virus COVID-19. Serta agar kita dapat kembali menjalankan aktivitas dengan nyaman dan aman seperti biasanya. Walaupun banyak perbedaan keputusan tentang mengikuti kewajiban vaksinasi ini, kita sebagai masyarakat Indonesia tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang ada supaya senantiasa terhindar dari virus COVID-19. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.